Apatah lagi kalau orang itu bisa masuk ke rumahnya gubernur, Pak. Bukan orang biasa, itu orang spesial. Tidak mungkin orang bisa masuk ke rumahnya gubernur kalau gubernur tidak tahu. Gubernur tidak kenal, pasti dikenal. Apalagi kalau orang itu bisa masuk ke istana negara, kalau punya presiden yang aturan keprotokoleran yang luar biasa ketatnya. Tapi dia bisa masuk kapan saja. Itu berarti bukan orang biasa itu. Orang itu pasti dikenal baik oleh lingkungan istana dan disuka oleh presiden, barulah dia bisa keluar masuk. Kenapa itu kita tidak pakai bahwa kita ini bukan orang biasa? Orang yang bisa masuk ke rumahnya Allah itu bukan orang biasa ya. Orang yang bisa masuk ke rumahnya Allah itu adalah orang yang disuka oleh Allah, disayang oleh Allah, dikasih nikmat yang tinggi, yaitu nikmat iman, sehingga dia bisa masuk ke rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang mulia, di rumahnya Pak Bupati saya orang merasa bangga kalau bisa bermalam, Pak. Apalagi kalau bisa bermalam di istana negara, luar biasa. Tapi kenapa kita tidak merasa bangga kalau bisa iktikaf kemudian bermalam di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu adalah suatu nikmat yang luar biasa. Tidak sembarang orang diberikan suatu iman untuk bisa menetap di rumahnya Allah untuk berzikir dan ibadah kepada-Nya. Hanya orang-orang yang diberikan paham terhadap agama, diberikan nikmat dalam beragama, orang itu akan berlama-lama di rumahnya Allah. Dan bahkan kalau ada orang, Pak, itu mundar-mandir dari rumahnya ke masjid, dari masjid ke tempat kerjanya, kemudian dia senantiasa rutin seperti itu, Nabi katakan, yakinilah, itulah orang yang beriman. Jadi Bapak-bapak ini luar biasa. Kita ini sebenarnya orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang mulia, ini sudah malam ke-20 sebentar malam. Besok malam itu malam ke-21. Malam ke-21 itu adalah malam pelepasan diri dari api neraka. Orang yang menyibukkan diri beribadah 21 sampai terakhir, orang itu akan bebas dari api neraka. Sering kita menyampaikan begini, bahwa yang namanya orang Islam, saya tidak yakin, saya tidak ragu, bapak-bapak semua di sini, saya yakin pasti masuk surga semuanya. Amin. Cuma masalahnya, Pak, ada hadisnya itu yang mengatakan orang yang sudah pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ikhlas kepada Allah, yakin dan percaya, orang itu dipastikan masuk surga. Jadi kita ini, saya tidak ragu bapak-bapak akan masuk surga semuanya. Cuma yang kita takutkan, yang kita ragukan, jangan sampai bapak sebelum masuk ke surga mampir dulu di neraka. Itu bahaya. Hadirin yang mulia, maka melepaskan diri dari api neraka itu bukan main-main, Pak. Sehingga Allah ingatkan kepada kita, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu wahai manusia. Jaga keluargamu, jaga istrimu, jaga anakmu, jaga suamimu. Dari mana? Dari dahsyatnya api neraka. Dan ini ada fasilitasnya, Pak. Ada fasilitas yang Allah berikan kita untuk melepaskan diri dari api neraka, yaitu i'tikaf di masjid 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Dan ini yang dilakukan Rasulullah dalam hidupnya. Bahkan Nabi kadang-kadang i'tikaf 30 hari, Pak. Kadang-kadang i'tikaf 20 hari. Tapi yang banyak itu adalah Nabi i'tikaf di 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, i'tikaf ini itu ada terbagi 3. Ada namanya i'tikaf wajib, ada namanya i'tikaf sunnah, ada namanya i'tikaf nafil. Yang namanya i'tikaf wajib itu, kalau kita mengatakan, kalau misalnya kalau pedagang, kalau dagangan ini laku semuanya, saya akan i'tikaf 1 hari di masjid, 1 malam. Maka itu wajib, Pak. Tidak boleh tidak. Karena kita berniat begitu. Ini namanya nasar.
Itu yang wajib itu. Jadi kita berniat bernasar untuk itikaf kalau ada peristiwa tertentu terjadi pada diri kita. Itu wajib. Kalau yang sunnah itulah yang dilakukan oleh Rasulullah di 10 terakhir bulan Ramadan. Itu sunnah itu Pak. Jadi mestinya bapak-bapak dan saudaraku yang mulia, mari kita mulai Pak. Intikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Alhamdulillah Pak, kalau kami di Makassar itu hampir semua masjid-masjid itu Pak sudah hidup suasana intikaf. Terutama di Masjid Raya, di Masjid Al-Markas itu kalau 10 terakhir itu Pak, ribuan orang bermalam di Masjid Raya dan Al-Markas itu. Jadi yang mulia, dan sudah hidup di kompleks-kompleks. Di kompleks-kompleks bapak-bapak yang tahu ke Makassar, dia di kompleks kayak di Barungga, di Citraland, itu bapak bisa lihat sudah mulai ketika. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini amal. Kenapa? Karena inilah yang akan melepaskan kita dari api neraka. 10 terakhir bulan Ramadan itu adalah pelepasan diri dari api neraka. Hadirin yang mulia, kemudian iktikaf yang nafil itu adalah, saya sudah sampaikan kemarin, setiap bapak masuk masjid niat untuk iktikaf. Setiap masuk masjid, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya niat iktikaf di masjid ini karena Allah. Atau bahasa sederhana saja, saya niat iktikaf karena Allah. Selama bapak berada di masjid, maka semuanya itu bernilai ibadah Pak. Bapak tidur bernilai ibadah, apalagi kalau sudah bapak zikir dan baca Quran dan lain sebagainya. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini amal iktikaf, ini yang belum banyak menjadi perhatian umat sekarang ini, padahal inilah kuncinya untuk kita selamat dari api neraka. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dalam keterangan-keterangan hadis itu sebenarnya di 10 terakhir dianjurkan paling sedikit 1 hari Pak. Kalau tidak bisa 10 hari, paling sedikit 1 hari. Terutama malam ke-27 jangan sampai tidak iktikaf. Jangan sampai malam ke-27 daripada perjalanan bulan Ramadan kita tidak iktikaf. Itu adalah kemuliaan yang sangat luar biasa. Paling sedikit 1 hari dan dianjurkan ya sebaiknya ya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tuh kalau kita tidak bisa Pak, pokoknya paling sedikit di malam-malam bulan Ramadan, terutama antara maghrib dan isya, di situ waktu yang sangat luar biasa. Dan bahkan dalam sebuah hadis dikatakan begini, siapa orang yang ketika masuk masjid berniat iktikaf, kemudian tinggal antara maghrib dan isya, kemudian setelah salat maghrib dia tidak bicara dengan teman-temannya, dia langsung baca Quran, zikir dan ibadah-ibadah sampai datangnya waktu isya, maka Allah akan membangunkan satu mahligai dan di akhirat Allah akan membangunkan satu surga. Jadi hadirin yang mulia, ini pentingnya Pak untuk kita menghidupkan yang namanya amalan i'tikaf ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi oleh karena itu pahalanya sangat luar biasa Pak. Dan bahkan dikatakan orang yang beriktikaf 10 terakhir bulan Ramadan, setiap harinya itu Allah kasih pahala umrah dan haji. Yang namanya Pak pahala umrah dan haji, orang yang sudah haji itu setelah dia haji semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak main-main Pak ibadah haji. Ibadah haji itu adalah ibadah yang betul-betul kalau sudah dikerjakan maka dosa-dosa itu terhapus. Dan ketika orang iktikaf 1 hari Pak, 1 malam di bulan Ramadan, dia mendapatkan pahala umrah dan haji, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu sekali lagi Bapak, manfaatkanlah 10 terakhir, besok malam sudah mulai. Dan oleh karena itu saya minta kepada pengurus masjid Pak, saya sudah lihat kondisinya di masjid ini, ternyata insya Allah mungkin saya iktikaf di sudut sana. Saya iktikaf di sudut sana itu, kalau ada yang mau menemani silahkan Pak. Cuma saya minta karena saya tidak jauh dari kampung, supaya kalau ada yang bisa yang bikin gorden-gorden di situ supaya tidak kelihatan. Dan siapa yang menolong orang untuk
maka pahala orang yang iktikaf diberikan juga kepadanya. Sama dengan kalau kita membangun masjid, siapa yang membangun masjid selama masjid itu dipakai, maka orang itu akan mendapatkan pahala. Begitu juga orang yang membikinkan tempat untuk iktikaf, selama orang itu pakai untuk iktikaf, maka orang yang memberikan fasilitas itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ada mungkin bapak-bapak yang penjual gorden, saya minta tolong kalau bisa pakai gorden di situ sedikit saja Pak. Pahalanya sangat luar biasa. Dan siapa yang ingin menemani saya untuk iktikaf, mari kita mencoba menghidupkan iktikaf ini. Iktikaf yang paling baik itu di Mekah, Masjidil Haram. Yang kedua, Masjid Madinah. Yang ketiga, itu adalah Masjid Aqsa di Palestina yang akan tidak aman sekarang. Kemudian yang keempat itu di masjid-masjid agung. Artinya kalau di sini ditinggikan di Masjid Agung, itu paling bagus orang iktikaf. Kalau di Makassar, alhamdulillah masjid-masjid besar itu sudah iktikaf semuanya. Kemudian yang terakhir di masjid-masjid di mana sholat Jumat itu dikerjakan. Itu persyaratannya. Masjid yang bisa dipakai iktikaf itu adalah masjid yang dipakai untuk sholat Jumat. Barulah manfaat iktikaf itu bisa untuk kita raih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman kepada bapak-bapak dan saudara yang mulia. Mari kita banyak sebelum terakhir ini banyak baca Quran, banyak zikir, banyak nangis Pak. Disinilah di sebelum terakhir ini doa tidak akan ditolak oleh Allah. Allah akan memaafkan kita, Allah mengampuni kita. Tapi persyaratannya banyaklah tinggal di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tinggal di rumahnya Allah Pak, apalagi iktikaf bermalam, sebenarnya tidak bermalam Pak, namanya iktikaf. Cuma karena kita manusia ini butuh tidur, maka kita pun tidur itu bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir inilah penjelasan sederhana tentang iktikaf. Mudah-mudahan jadi menginspirasi kita semua untuk menghidupkan masjid-masjid di mana kita sholat Jumat untuk mengadakan iktikaf. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.